Ini adalah video yang ketiga dari pertemuan 3. Sekarang setelah kita mempelajari tadi tentang konsep pendapatan, konsep biaya, sekarang kita masuk kepada teknik optimasi. Bagaimana bagaimana cara melakukan optimasi atau melakukan pemaksimalan keuntungan. Ada dua kelompok pendekatan teknik optimasi. Untuk lebih mudahnya bisa lihat di gambar di sini. Yang pertama adalah optimasi tanpa kendala dan optimasi dengan kendala. Di optimasi tanpa kendala itu terbagi menjadi optimasi tanpa kendala dengan pendekatan total, kemudian pendekatan marginal, dan pendekatan multivariat. Kemudian optimasi dengan kendala itu terbagi dua, yaitu dengan pendekatan substitusi dan Lagrange. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, yaitu optimasi tanpa kendala dengan pendekatan total. Pendekatan total itu menyatakan bahwa laba yang paling maksimal adalah ketika selisih TR dengan TC itu memiliki nilai positif yang paling besar. Ya, itu berarti labanya maksimal. Ini adalah tanda laba. Ya, laba maksimal. Sedangkan laba yang paling sedikit atau yang paling minimal itu terjadi ketika selisih TR dengan TC itu nilainya negatif dengan nilai yang paling besar, ya. Contohnya, yang pertama kita lihat ada namanya perusahaan PT Bunga Indah. 2 tahun terakhir kondisinya seperti ini. Di tahun 2018 TR-nya, total penerimaannya 10, total biayanya 4. Maka labanya adalah 6. 10 kurang 4 sama dengan 6. Kemudian di 2019 penerimaannya total 15, total biayanya 13. Maka keuntungannya labanya adalah 15 kurangi 13 hasilnya 2. Dari dua kondisi ini kita bisa langsung tahu ya bahwa laba maksimal terjadi di 2018. Artinya yang nilainya positif paling besar. Sedangkan di PT Hutan Tropis kondisinya rugi. Tahun 2018 TR-nya 10, TC-nya 12. Maka selisihnya adalah negatif 2. Di 2019 TR-nya 15, TC-nya 16, negatif 1. Maka di antara dua kondisi ini, laba yang paling minimal atau yang paling kecil itu adalah yang negatif dengan nilai yang paling besar. Nah, sekarang pada mata kuliah ekonomi manajerial ini, TR dan TC-nya itu bentuknya persamaan. Kalau tadi contoh yang awal kan gampang ya. TR-nya 10, TC-nya 4. Kita langsung tahu, oh labanya 6, 10 kurang 4. Nah, sekarang bentuknya itu persamaan. Ya, TR-nya adalah, contoh nih ya, TR-nya adalah 45Q dikurangi 0,5 Q kuadrat. Kemudian TC-nya Q pangkat 3 negatif 8Q kuadrat tambah 57Q tambah 2. Ini dua-duanya bentuknya persamaan. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita diminta untuk menghitung laba maksimum. Nah, jika dalam bentuk persamaan, maka persamaan tersebut akan bernilai maksimal jika turunan pertamanya bernilai 0. Nah, Anda harus mengingat bagaimana cara menurunkan persamaan. Ini ada di mata kuliah matematika ekonomi. Ya, nggak apa-apa, kita nanti akan membahasnya ulang. Ya, satu-satu dulu. Langkah pertama adalah laba itu selalu TR dikurangi TC. Maka kemudian nilai TR ini kita ganti ya, tadi dari persamaan ini 45Q kurangi 0,5Q kuadrat. Kemudian dikurangi TC. Dikurangi TC-nya adalah ini. Kita pakai dalam kurung dulu. Ya, Q pangkat 3 dikurangi 8Q pangkat 2 tambah 57Q tambah 2. Sekarang kurung ini kita hilangkan biar mudah. Maka jadinya 45Q kurangi 0,5Q kuadrat. Jadi negatif Q pangkat 3. Ini negatif ketemu negatif jadi plus 8Q2. Negatif ketemu plus jadi negatif 57Q. Negatif ketemu plus jadi negatif 2. Setelah itu kita jumlahkan. Yang Q3 kan hanya 1. Q pangkat 3 hanya 1, berarti
kita taruh di depan negatif Q3. Kemudian yang Q2 kita punya minus 0,5 sama 8 Q2. Maka 8 dikurangi 0,5 jadinya 7,5 Q pangkat 2. Kemudian yang Q saja, ini ada 45 Q sama negatif 57 Q. Berarti kita tinggal pengurangan aja, 45 dikurangi 57 jadinya 12, negatif 12 Q dan negatif 2. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan labanya itu adalah sekian. Ya, ini labanya, persamaan laba. Nah, kemudian kita mau menghitung kan laba maksimalnya berapa. Nih kan perintahnya adalah berapakah laba maksimum dan pada tingkat output berapa perusahaan bisa memaksimalkan labanya. Jadi kita diminta pertama menghitung berapa laba maksimumnya. Laba maksimum terjadi ketika di sini ya ketentuannya turunan pertamanya bernilai 0. Maka persamaan ini harus kita turunkan. Nah, gimana caranya menurunkan? Nah, ini ya. Masih ingat nggak matematika ekonomi? Kalau menurunkan persamaan itu adalah yang pertama pangkat dikali bilangan di depan Q ini. Karena ini nggak ada, jadi dianggap 1. Pangkat 3, ini jadi dikali 3 pangkat min 1, jadinya min 3. Q pangkat yang di atas ini berkurang 1, jadi 2. Tadinya 3 jadi 2. Paham ya? Kemudian yang 7,5 Q kuadrat kita turunkan. Pangkat yang 2 ini dikalikan angka di depan Q. Jadi 7,5 kali 2 jadi 15. Q pangkatnya berkurang 1. Jadi Q pangkat 1. Nah, pangkat 1 sama dengan Q aja. Ya. Kemudian yang ini dianggap 1 nih. Pangkat 1 kan. Kalau nggak ada ini ya. Ini pangkat 1. 1 kali 12 minus 12. Q-nya tadinya pangkatnya 1. Dikurangi saja. Jadi Q pangkat 0. Q pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi negatif 12 aja udah. Kalau nggak ada Q-nya berarti hilang sama sekali. Kalau nggak ada Q-nya diturunkan menjadi 0. Ya, maka laba maksimal itu adalah negatif 3Q pangkat 2 tambah 15Q dikurangi 12 harus sama dengan 0. Nah, kalau udah ketemu persamaan ini, kita cari Q-nya. Nah, ini ya. Ini dibagi 3 dulu. Dibagi minus 3, jadinya Q kuadrat kurang minus 5. 15 bagi minus 3, jadi minus 5. Minus 5Q. Minus 12 dibagi minus 3 jadi 4. Nah, ini gampang kan? Q jadinya Q min 4, Q min 1. Q-nya berapa biar 0? Jadi 4. Q ini berapa biar 0? Q-nya sama dengan 1, ya kan? 4 kurangi 4 kan 0. Ini 1 kurangi 1, 0. Jadi Q-nya 4 dan 0. Nah, sekarang Q-nya ini kita masukin ke persamaannya. Ya, Q-nya sama dengan 4. Nih, dimasukkannya itu adalah persamaan yang pertama ya, bukan yang sudah diturunkan. Nah, gitu ya. Jadi 45, Q-nya diganti angka 4. Minus 0,5, Q kuadrat, Q-nya diganti 4. Minus Q-nya diganti 4 pangkat 3. Minus 8 kali 4 pangkat 2. Tambah 57, Q-nya ganti 4 tambah 2. Hasilnya seperti ini, semua hasilnya adalah 6. Kemudian yang kedua, Q-nya kan 1. Jadi Q-nya kan ada 2 ya, 4 dan 1. Sekarang giliran yang 1. Ini persamaan awal, Q-nya diganti 1. Hasilnya adalah negatif 7,5. Tadi disampaikan bahwa laba maksimal adalah ketika nilainya positif dan paling besar. Maka kalau ada 6 sama negatif 7,5 sudah pasti laba yang paling maksimal adalah yang 6. 6 ini terjadi ketika Q-nya sama dengan 4. Nah, gitu ya. Maka PT Negara Makmur akan mengalami laba maksimal ketika output atau Q-nya 4. Jadi, kalau bahasa sehari-harinya, PT perusahaan ini, si Negara Makmur ini, dia akan mengalami laba maksimal ketika produksinya adalah 4 unit.
Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Terima kasih, nanti kita akan berlanjut ke video keempat. Ini adalah, ingat yang kita pelajari adalah optimasi tanpa kendala dengan pendekatan total.